Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Kang Kombor di sini. Saat ini saya akan memberikan panduan untuk cara membuat blog di Blogspot yang terbaru pada 2014. Saya akan membuat panduan ini singkat dan kita akan mulai dengan cara kita membuat email di Gmail ya, tetapi kita akan mengaksesnya langsung dari blogger.com, dan kemudian saya akan berikan panduan untuk membuat posting, menyisipkan gambar dan juga sekalian menyisipkan video ke blog kita itu. Nah, mari kita segera mulai saja. Pertama-tama kita membuka website blogger ya, blogger.com. Kita buka blogger.com, kemudian kita akan dihadapkan untuk login ke Google Accounts. Kita klik buat akun, pilih nama depan untuk kita isikan. Misalnya ini kita untuk contoh saja ya. Kemudian kita buat sandinya. Terserah Anda. Ini juga silahkan, terserah Anda diisi. Kita pilih gender kita, alamat email saat ini. Misalnya kalau saya ada di sini. Nah, kemudian kita ketikkan kode captcha-nya. Oke, lokasi Indonesia. Kemudian klik saya menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi Google. Lalu klik ke langkah berikutnya. Kita akan masuk ke Google Plus ya. Ini bisa langsung tambahkan foto atau maju ke langkah berikutnya, silahkan saja. Nah, supaya cepat kita langsung ke langkah berikutnya. Nah, kemudian ini kita sudah berhasil untuk membuat akun Google. Nah, untuk itu langsung saja kita klik kembali ke Blogger. Jadi untuk membuat Google account itu kita bisa langsung buka dari www.blogger.com. Nah, ini interface bahasanya, silahkan Anda pilih sesuka Anda. Untuk keperluan ini saya pergunakan bahasa Indonesia ya. Ini ada pilihan, terserah Anda mau pilih atau tidak.
Kemudian kita langsung aja lanjut ke Blogger. Nah, ini kita sudah berhasil membuat akun Google dan juga sudah siap untuk membuat blog di Blogspot. Kita masuk ke layar ini. Kita bisa mulai dengan membuat blog baru. Kita klik di blog baru, kemudian judulnya terserah Anda. Ini untuk keperluan contoh, panduan blogging misalnya. Kita cari apakah masih ada. Ternyata tidak ada. Kita cari yang ada. Misalnya ini saya menggunakan panduan blogging terbaru. Nah, ini adalah template-template yang bisa kawan-kawan pilih. Untuk keperluan ini saya akan menggunakan tampilan sederhana. Nanti kawan-kawan bisa untuk mengganti dengan yang lain, baik itu template bawaan dari Blogger ataupun apabila kawan-kawan download dari yang lain. Nah, kita setelah itu kita klik tombol buat blog baru. Oke kawan-kawan, nah saat ini blog baru kita sudah bisa kita buat, tetapi masih kosong. Ini blog Anda telah dibuat, mulai mengepostkan atau tutup. Nah, karena ini untuk pertama kali, saya akan coba jelaskan di sini. Kawan-kawan bisa klik di bagian sini untuk melihat opsi lainnya. Ini ikhtisar adalah apabila kita sudah punya blognya, itu akan ada page view segala macam. Kemudian post adalah posting-posting yang sudah kita buat. Laman itu adalah halaman. Kemudian komentar adalah komentar yang dibuat pengunjung. Ini Google Plus kita. Statistik blog kita. Penghasilan apabila kita monetasi blog kita menggunakan Google AdSense. Kemudian ini tata letak dari widget yang ada di blog kita. Kita bisa menambahkan, menghapus, mengubah-ubah tata letaknya. Kemudian ini pilihan template dan ini adalah setelan. Nah, untuk mengepostkan kita bisa langsung klik di tanda ini, tombol pensil putih ya yang berwarna orange ini tombolnya. Kita klik di sini, maka kita akan dibawa ke halaman untuk membuat posting. Kita masukkan di sini judulnya. Misalnya kita buat tentang banjir Jakarta. Kita coba. Nah, ini kita banjir Jakarta ya. Kita coba postkan, kita tidak usah bikin panjang-panjang.
kemudian kita bisa menyisipkan video dari YouTube. Kita klik ini untuk menyisipkan video ya, kita klik gambarnya, kemudian mungkin kita bisa cari di YouTube. Kita cari saja, nanti kita pilih. Nah, misalnya ini ada beberapa video karena kita mau membicarakan banjir Jakarta 2014, mungkin kita pilih saja yang paling atas ini, banjir Jakarta. Kita klik, kemudian setelah kita klik ditandai, kita pilih. Otomatis video kita akan dimasukkan di sini. Setelah itu, apabila kita ingin menyisipkan gambar, kita bisa klik insert image di sini. Karena saya belum memiliki gambar banjir Jakarta, ada baiknya saya cari dulu gambarnya. Oke, ini adalah banjir di bundaran Indonesia ya. Kita bisa lihat. Nah, ini akan saya save image ya, saya simpan. Oke, sudah disimpan, dan mari kita sisipkan di sini. Nah, mari kita sisipkan gambarnya. Kita klik di sini kawan-kawan. Kemudian kita pilih file ya dari desktop. Karena tadi saya simpan ke desktop untuk banjir Jakarta. Nah, kita pilih filenya, kemudian akan upload. Nah, setelah itu kita pilih dan kita klik add selected. Ini gambar kawan-kawan akan muncul di sini. Untuk mengatur besarnya kita bisa pilih di sini large misalnya, extra large, atau misalnya original size. Kalau terlalu besar mungkin kita atur di large saja. Kemudian agar gambar ini SEO friendly, kita klik di properties ini. Kita berikan dia title dan alt tag-nya, alternatif tag-nya ya. Oke. Nah, misalnya kawan-kawan akan memberi link. Nah, ini mungkin ini ya, kita pilih ini Lipsus Kompas, topik pilihan banjir. Nah, kita bikin misalnya untuk berita, maaf, kita klik di sini ya, untuk berita seputar banjir Jakarta. Silakan ikuti topik
kita akan membuat link di sini. Silakan ikuti topik pilihan Kompas ini. Untuk membuat link sangat mudah, kita tinggal klik link di sini. Nah, kita akan paste URL di sini. Kita bisa ambil di sini, kemudian kita copy, lalu kita pastekan di sini, kemudian kita klik OK, maka link kita sudah jadi. Ini sudah jadi link, nanti bisa diklik. Nah, kemudian ini kita bisa memberi label. Misalnya labelnya adalah banjir, bencana alam, dan Jakarta. Setelah itu kita klik selesai. Nah, kita sekarang sudah posting ya, kita sudah membuat postingnya, ada beberapa kalimat, kemudian kita sisipkan video YouTube, dan kita sisipkan gambar, serta kita sudah membuat sebuah link. Jadi dalam sekali posting ini kawan-kawan sudah bisa membuat posting, menyisipkan video YouTube, dan juga menyisipkan gambar ke dalam posting, serta membuat link. Ada 3 hal yang langsung bisa kita lakukan di sini. Tugas kita selanjutnya apabila sudah selesai untuk membuat isi postingnya, itu adalah mempublikasikan. Untuk mempublikasikan, kita klik tombol publikasikan di sini. Nah, kita sudah publikasikan, dan saat ini Blogger itu akan langsung membagikan posting kita secara otomatis ke profil Google Plus kita. Kalau kita oke, kita klik bagikan. Kalau kita misalnya tidak ingin mempublikasikan ke profil Google Plus kita, klik batal. Ini saya akan klik bagikan. Saya pilih publik supaya semua orang bisa baca dan mencari. Klik bagikan. Nah, kawan-kawan, saat ini kita sudah memiliki blog dan kita sudah membuat posting. Lalu bagaimana sih tampilan blog kita? Kita bisa klik di sini, lihat blog. Nah, ini kawan-kawan blog kita, panduan blogging terbaru. Kemudian ada banjir Jakarta 2014. Ini bagian sidebar yang belum kita atur. Nanti kita lihat untuk mengisinya. Udah ada video yang bisa kita klik dan langsung dimainkan. Kemudian ada gambar. Kawan-kawan, nah sekarang saya akan memandu kawan-kawan untuk menyembunyikan ini navbar blogger ini, dan juga untuk mengisi sidebar ini dengan tulisan populer ya. Kita kembali ke dashboard blogger, lalu kita pilih, ini ada menu-menunya. Kita pilih tata letak di sini. Nah, yang pertama untuk menyembunyikan navbar blogger ini, kita klik di sini, ada navbar. Kemudian kalau kita tidak ingin tampilkan, kita klik off ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita bisa langsung mengecek kawan-kawan. Ini saat ini ada navbarnya. Kita tinggal refresh saja. Kita bisa ketik tombol F5 atau kita klik di sini. Nah, sekarang sudah hilang ya kawan-kawan.
Nah, itu caranya mudah sekali. Tinggal kita klik di navbar ya, lalu kita pilih off, kemudian kita simpan. Nah, kemudian untuk mengisi navbar di sini kita ada banyak gadget yang bisa kita tambahkan ya. Nah, ini di bagian-bagian yang ada tulisan tambah gadget ini kita bisa menambahkan gadget. Nah, misalnya di sini saya ingin menambahkan tulisan populer supaya nanti apabila kita sudah memiliki banyak posting, tulisan yang sering dibaca oleh pengunjung itu kita bisa masukkan ke situ. Kita pilih ini entry populer. Entry populer itu bisa setiap saat. Setiap saat itu artinya dari sejak awal blog kita sampai terakhir, itu yang terbanyak dibaca akan ditampilkan. Kalau 30 hari terakhir ya berarti yang paling banyak dibaca 30 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Nah, ini kawan-kawan juga bisa memilih apakah ada thumbnail gambar dan ada cuplikan, dan juga berapa yang akan ditampilkan. Saya lebih suka untuk memilih 10, dan setelah oke, kita klik oke. Ini elemen sudah dimasukkan. Nah, ini kita bisa mengatur nih, misalnya yang mengenai saya di atas ya kan, tinggal kita geser ke atas. Untuk entry populernya di sini, arsip blog di bawahnya. Kemudian di bawah kita juga bisa tambahkan gadget yang lain. Misalnya yang ada di sini adalah rencana Google atau pengikut baru Google Plus. Kita bisa tambahkan, kita pilih. Nah, ini kemudian bisa kita klik simpan. Kemudian di sini misalnya kita ingin menambahkan alat agar pengunjung kita bisa mengikuti lewat email. Kita klik aja, kita pilih ikuti lewat email, dan nanti ada orang, apabila ada orang ingin berlangganan pengumpan kita atau feed kita, nanti dia bisa memasukkan alamat emailnya. Ini feeds-nya ini otomatis dibuat oleh Feedburner, kita terima saja, lalu kita klik simpan. Nah, kita sudah menambahkan ada entry populer, Google Plus followers, dan follow by email. Apabila ini kita sudah oke, nah, dengan perancangan kita tidak ubah-ubah lagi, kita bisa simpan setelan. Dan setelah itu kita bisa lihat blog kita. Kita bisa klik di sini, lihat blog ya. Ini adalah tampilan blog kita. Jadi entry populer sudah masuk di sini. Entry populer karena saat ini kita baru memiliki satu, maka baru satu yang ditampilkan. Kemudian yang tadi di bawah Google Plus follower, karena belum ada follower maka masih kosong. Tapi apabila nanti ada kenalan kita yang menambahkan di sini atau pengunjung kita yang menambahkan kita ke lingkarannya, nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk yang ingin berlangganan bisa memilih di sini untuk mengisi email address-nya. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang sebelumnya, ini masih kosong, dan yang ini juga masih kosong, tetapi kita sudah tambahkan tadi widgetnya. Oke, mungkin kawan-kawan tidak puas nih dengan tampilan template yang polos seperti ini, dan kawan-kawan ingin mengubah. Itu mudah saja, kawan-kawan tinggal pilih
template di sini, lalu kawan-kawan bisa memilih dari template yang disediakan. Kawan-kawan suka yang mana? Silahkan dipilih. Ya, misalnya kawan-kawan suka dengan yang ini, kita pilih saja, kita terapkan ke blog. Maka template kawan-kawan itu sudah diterapkan ke blog. Ini adalah tampilan mobile. Apabila ada yang mengakses menggunakan perangkat mobile, ini adalah tampilan blog kita. Kita bisa mengaktifkan lalu memilih tema ataupun mematikan. Artinya apabila ada orang yang mengakses, kita tetap paksa dia untuk membuka tampilan seperti di komputer. Nah, kita bisa klik di sini, kemudian bisa ya tampilkan atau tidak. Kemudian kita bisa pilih yang mana, default atau sederhana, kemudian tampilan dinamis, silahkan bisa dipilih, jendela gambar misalnya, atau ini, atau mungkin kita pilih tampilan dinamis saja misalnya. Kalau sudah oke, kita pilih simpan. Nah, untuk melihat itu kita bisa klik lagi lihat blog di sini untuk tampilan baru kita. Nah, tampilan blog kita sudah berubah dari yang sebelumnya putih polos menjadi yang berlatar belakang biru. Bagaimana sih tampilan untuk versi mobile kita? Untuk melihatnya, apabila kita ingin melihat tampilan itu di komputer secara demo, kita bisa menambahkan tanda tanya kemudian sama dengan M1. Nah, ini apabila diaktifkan itu akan muncul nanti di URL-nya apabila kita membuka dengan perangkat mobile itu akan langsung masuk ke situ, sehingga kita di sini juga sekarang kita bisa melihat tampilannya seperti apa sih. Kita beri saja di sini tanda tanya ya, kemudian M1, lalu kita tekan enter. Maaf, ini ternyata tidak muncul seperti yang diharapkan di sini ya kawan-kawan. Seharusnya dia muncul. Oh, maaf, saya salah. Ini kodenya adalah M sama dengan 1. Maaf kawan-kawan. Ya, M sama dengan 1, bukan sama dengan M1. Maaf sekali. Nah, ini adalah tampilan apabila dibuka menggunakan perangkat genggam. Berbeda dengan apabila desktop. Kalau kita mau melihat, kalau perangkat genggam itu kan layarnya sempit, misalnya kita bisa tes. Nah, ini seperti ini. Jadi dia dinamis kawan-kawan. Seperti ini. Untuk melihat tampilan seperti apa, apabila misalnya layarnya lebih lebar lagi, dia akan mengikuti. Atau mungkin kita buka lewat iPad atau tab, dia akan mengikuti. Jadi dia dinamis kawan-kawan. Apabila kita buka di desktop ya seperti ini. Jadi kawan-kawan mudah-mudahan bisa membedakan, karena layar
layar handphone itu dia mungkin ada 4 inci atau 5 inci, itu mereka akan menyesuaikan. Jadi seperti ini, mungkin layarnya 4 inci ya kan, kemudian 5 inci, 6 inci, 7 inci misalnya, dia akan menyesuaikan. Oke kawan-kawan, saya kira ini sudah cukup untuk panduan dasar ini. Nanti untuk panduan-panduan yang lain saya akan coba untuk siapkan untuk kawan-kawan. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan panduan ini. Semoga panduan ini bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan yang belum bisa membuat blog di Blogspot. Mudah-mudahan dengan panduan ini kawan-kawan memiliki gambaran untuk membuat blog di Blogspot. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan